Terima kasih Pak Prabu. Ya, cukup jelas didengar Pak ya? Ya siap, ya jelas Pak ya. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bisa berkumpul bersama untuk kegiatan Zoom malam ini, di mana fokus pembicaraan kita malam hari ini adalah mungkin penjelasan dari PAM manajer kita, karena proses terjadinya MC ya di PAM 1, terus bagaimana ke depan untuk recovery-nya, dan tentu ini adalah sebuah pekerjaan yang berat bagi kita ya, tapi memang dalam kehidupan ini tidak ada sesuatu yang pasti berhasil, pasti sukses, tidak ada jaminan ya, apapun bidangnya, apapun usaha yang kita lakukan. Selama kita hidup di dunia ini, hal yang paling maksimal yang kita bisa lakukan adalah sebuah usaha ya, itu udah paling maksimal. Dan dengan kondisi apa yang terjadi tadi malam itu membuat pekerjaan lebih banyak untuk PT Sentra Mega Indotek ke depannya. Dan tapi memang buku selalu bilang bahwa jangan pernah berharap beban yang ringan ya, tapi berharaplah punggung yang kuat supaya kita bisa melanjutkan pekerjaan ini, khususnya untuk membantu recovery yang terjadi di PAM 1 ya. Saya mendapatkan support dari teman-teman di GPS bahwa teman di GPS akan ikut membantu terus melakukan pengembangan supaya mempercepat recovery yang terjadi di PAM 1 ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Artinya apapun yang kita kerjakan, kita tidak akan lari dari gelanggangnya, kita akan melanjutkan ini ya. Memang berat, tetapi kemauan kita untuk atau itikat baik kita untuk melanjutkan pekerjaan ini, itu saya harap ada perhatiannya dari teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang terjadi ini kita bisa ambil hikmahnya dan jadikan pelajaran kita ke depan supaya kita bisa menjadi lebih baik. Begitu saja dari saya, karena malam ini akan banyak pemaparan dari Pak Yayan selaku PAM manajer kita. Jadi saya cukupkan sekian dulu Pak Prabu. Untuk selanjutnya saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Terima kasih Pak Teddy. Jadi apa yang Pak Teddy sampaikan, semoga itu nanti menjadi satu energi positif dan akan memotivasi semangat kita bersama. Karena bagaimanapun juga dengan kesiapan dari manajemen untuk mempertanggungjawabkan dari segala kondisi dengan menciptakan solusi strategis dan kesiapan untuk menjalankan solusi tersebut, itu adalah satu bentuk pertanggungjawaban yang positif dan yang baik. Dan ini menunjukkan bahwa perusahaan memang tidak akan pernah lari dari tanggung jawab, dan nantinya tentu akan memberikan support positif dan support produktif apabila juga nanti setelah mendengarkan pemaparan dan penjelasan dari PAM manajer kita. Nah, bagaimanapun juga segala bentuk kondisi tersebut memang wajib diketahui dan wajib untuk disampaikan kepada kita semua, karena kita semua punya hak dan punya kewajiban terkait dengan program bisnis ini. Terima kasih sekali lagi Pak RPD. Dan untuk selanjutnya kita serahkan kepada Pak Wawan Sofwan untuk bisa memberikan penjelasan dan pemaparan sedetail-detailnya yang terkait dengan MC di PAM 1, lalu berapa nilai dan bagaimana kondisi di PAM 2, serta bagaimana program recovery kita ke depan dengan targetnya seperti apa,
skemanya bagaimana dan teknisnya pun nanti seperti apa, dengan penjelasan dan pemaparan Pak Yayan nanti secara jujur dan akuntabel, insya Allah kita akan memberikan satu apresiasi dan dukungan yang baik juga. Untuk itu kami serahkan waktu kepada Pak Yayan sepenuhnya, dan semoga Pak Yayan dalam hal ini tetap semangat, tetap ada kepercayaan diri yang baik, dan tetap punya keyakinan bahwa pekerjaan dan amanah ini akan terselesaikan dengan baik. Ya, saya persilahkan pada Pak Yayan. Ya. Yap. Suaranya cukup jelas, Pak Asep? Ya, jelas, Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan KIE 50 ya. Terima kasih Pak Teguh dan tim ya GPS sudah luar biasa membantu kami semua untuk tetap kita bisa bergerak dalam kondisi apapun. Dan ini saat ini mungkin oh ya Pak Teddy juga terima kasih sudah kesekian kalinya ya kita meluangkan waktu untuk tujuannya satu, bagaimana kita bisa berkembang jauh lebih hebat dari apapun kendala yang sekarang kita jalankan, dan alhamdulillah apapun kondisinya kita terus hadapi ini sampai kita capai tujuan yang kita mau masing-masing. Baik, yang paling khusus saya ucapkan terima kasih kepada seluruh member mitra IE50 yang saat ini hadir kurang lebih 1000 ya. Mudah-mudahan pertemuan malam ini bisa mewakili rekan-rekan yang malam ini mungkin tidak bisa masuk di Zoom malam ini, karena ini momen yang paling penting sebetulnya ya, dan harus tersampaikan dengan baik gitu kan kepada seluruh rekan-rekan yang ada di luar sana yang belum sempat atau tidak bisa masuk ke Zoom karena mungkin padatnya lalu lintas untuk masuk ya. Baik, terima kasih. Pertama-tama pasti saya sebagai manajer trading untuk IE50 yang pertama tidak akan beralasan apapun selain mohon maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada pemilik akun di PAM1 ya, karena terjadi tadi malam jam 1:30 kurang lebih itu terjadi fake news yang cukup fatal gitu ya, dan ternyata margin yang saat itu tersedia tidak cukup untuk menahan, akhirnya terkena stop out yang dilakukan. Memang itu sudah aturan daripada dokter ya, sehingga terjadilah MC di situ. Nah, malam ini insya Allah ini menjadi hikmah buat kita semua ya, termasuk saya pribadi, untuk mampu mengelola teknik-teknik trading yang mungkin ini jadi pelajaran, mungkin lagi ini jadi pelajaran sangat berharga buat saya pribadi, menambah ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya pribadi gitu ya. Nah, malam ini saya akan coba kita fokus sesi yang ini kita fokuskan ke PAM1 dulu. Saya akan laporan secara detail di PAM1, setelah itu kita akan bahas PAM2, detail PAM1, kemudian teknik recovery ya, karena kan saya juga sudah ada komunikasi dengan pihak PT dan akan dilakukan secara sistem untuk proses recovery ini ya. Insya Allah kita tetap hadir, tetap mempertanggungjawabkan apa yang harus kita jalankan gitu ya, dan tegur alhamdulillah itu sampai detik ini masih terus berada dengan kita yang membantu sistem-sistem supaya kita terus tetap bisa berkembang, bertahan dalam kondisi apapun. Baik, yang pertama izinkan saya share screen untuk PAM1 ya, PAM1. Jadi selama ini mungkin bukan selama ini ya bang, dari awal ya, kita dari awal tidak pernah membuka akun ini ya, karena memang sistem kita adalah secret system dengan tujuan meminimalkan emosional yang terjadi di lapangan ya, khususnya di bisnis trading. Tujuannya adalah itu sebetulnya, kita membuat sebuah program hidden gitu ya, selain daripada merahasiakan sebuah strategi, tapi tujuannya adalah supaya terjadi sebuah kenyamanan. Awalnya adalah seperti itu, tapi ternyata ada banyak yang tidak sempat kita analisa ketika terjadinya close floating begitu, hidden floating begitu. Ternyata ada sisi negatif yang saat itu kita tidak melihatnya gitu ya, saat itu kita tidak melihatnya, sehingga
sehingga terjadilah sebuah tabungan floating yang ternyata saya kejar dengan kemampuan yang ada, ya akhirnya seperti ini gitu. Nah, tapi ini semua bukan akhir, ini semua adalah awal daripada perjalanan kita. Kita mendapatkan pelajaran yang begitu berharga, tinggal kembali kepada kita mau melanjutkan atau tidak. Itu insya Allah sudah ada gambaran gitu ya. Nah, ini sudah ada tampilkan di sana Pak Siap, mohon maaf dibantu. Ya, sudah tampil Pak. Dari screen-nya sudah tampil ya. Oke, saya ada di komputer sebelah sini. Oke, di sini kita lihat kita buka bisnis ini dimulai dari, mohon maaf kamera ini saya agak tanda. Kita lihat all history ya. Ini all history ini sejak awal bisnis ini dibangun ada di part 1, dimulai dari tanggal saya bisa ambil dimulai dari tanggal 4 ya, ini maaf, ini tanggal 4 bulan 3 ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Pak Prabu di sana cukup jelas terlihat kan? Ya, kalau jelas, cuman memang ya. Baik, nah ini dia tanggal 3 bulan 3 tanggal 4, dan sekarang tanggal terakhir itu tanggal ini ya, tanggal 4 bulan 11 ya. 4 bulan 11 ya. Oke, tanggal 4 bulan 11. Nah, di sini ada profit and loss. Nah, di sini ada minus 7.675.538 ya, $10. Artinya floating kita kemarin itu MC kita kemarin itu total kerugian kita adalah 7.675.000 sekian gitu ya. Nah, ini total kerugian kita. Deposit di PAM 1 ini ada di 28.600.000 total depositnya teman-teman ya. Nah, selama proses berjalan ada withdraw 20.900.000 begitu. Jadi artinya dari deposit 28 juta ini sudah ditarik 20.900.000 ya. Nah, kerugian kita adalah 7.600.000 gitu yang MC kemarin. Nah, ternyata dengan balance 28 juta sudah ditarik 20.900.000 itu floating yang kesalahan saya pribadi ya dari strategi itu tertabung terus ya, tidak mengikuti tidak keluar ya ketika ada yang withdraw gitu. Nah, itulah ternyata kesalahan daripada sistem yang kita buat sehingga menjadikan yang terjadinya sebuah MC tadi gitu ya. Nah, kita punya target recovery-nya adalah di kisaran antara 7 sampai 10 mungkin Pak Prabu ya. Ya, untuk target recovery-nya. Nah, ini secara live yang ada di MT4. Jadi bukan editan, bukan apa, dan ini nomor akunnya itu 6254059 ya, kita berada di server 5 gitu. Ini di PAM 1. Nah, kita lihat report history detailnya. Ya, ini bisa terlihat. Oke. Nah, ini detail history reportnya. Ini yang langsung live tadi kita ambil, jadi bukan diedit dulu ya. Ini sudah banyak sekali karena memang ini all history. Nah, ini dia terakhir. Jadi sebetulnya trading plan yang kita jalankan sebetulnya tidak terlalu buruk sebetulnya ya, hanya saja mungkin tidak terkontrol. Itu tadi kelemahannya cuma satu, terjadi tabungan floating tadi. Nah, kita lihat profit vectornya Pak. Jadi nah ini ada averaging ya, ada rata-rata ini 8 profit 3 loss ya. Nah, ini semua hasil daripada rekam jejak trading dari tanggal 4 bulan 3 tadi sampai hari kemarin gitu ya. Sebetulnya potensinya luar biasa strategi ini. Hanya saja memang
yang tidak terkontrol, yang tidak kita pantau adalah ketika terjadi sebuah penarikan dalam jumlah besar. Nah, ini di awal grafik kita cukup bagus, ya. Nah, disinilah mulai bulan-bulan ini kita terjadi withdraw yang besar, tapi kita juga berhasil recovery, gitu ya. Nah, hanya saja ketika kita recovery ini withdraw juga terus terjadi, dan ya pada akhirnya ketika terjadi news yang begitu penting, Fed pada malam tadi, ya, kemarin malam, itu margin kita kurang kuat untuk menahan sehingga terjadi stop out, gitu. Dan itu di luar dugaan memang ya, ternyata karena kita memang tradingnya di beberapa pair dan segala macamnya lah, gitu. Nah, itu untuk kondisi di PAM 1, ya, kondisi akun kita semua kita ada di sini, reportnya secara real time. Oke. Dan lalu sebentar, tadi yang kedua cara recovery ya. Iya. Oke, ini berapa nilai MC? Oke, nilai MC-nya tadi teman-teman ya sudah dilihat. Nilai MC kita adalah 7.600 sekian. Ya, dari balance deposit 28 juta sudah ditarik 20 juta, sehingga kita ada minus 7 juta. Nah, disinilah mungkin dasar angka nanti yang akan kita targetkan untuk recovery. Lalu bagaimana teknis recovery-nya? Oh ya, ini poin ketiga, kenapa PAM 2 dan PAM 3 tidak MC ya. Tidak MC berarti kan ininya masih, marginnya kemarin masih bisa menahan ya, walaupun dengan kondisi semua drop sebetulnya. Tapi alhamdulillah PAM 2 dan PAM 3 masih bisa menahan marginnya, bisa bertahan di kondisi tadi ya. Nah, tadi saya sudah ada meeting dengan pihak Advantage, meeting dadakan, dan mereka juga cukup luar biasa ya, proaktif dengan kita untuk mencari solusi bersama, gitu ya, solusi bersama untuk ke depan supaya kita lebih baik. Jadi tadi yang dibahas adalah bagaimana teknis recovery. Saya bahas dengan Advantage dan banyak masukan-masukan dari mereka bahwa recovery ini yang pertama pasti yang akan dilakukan adalah dari perusahaan ini akan melakukan deposit ya kepada akun PAM ya untuk recovery, dan saya pribadi juga sama, nanti akan melakukan deposit juga seadanya, semampunya ya, karena ini adalah bentuk daripada tanggung jawab. Dan rencananya adalah begini, dari pihak Advantage itu akan membuat sebuah sistem yang ini mungkin tidak terlalu butuh waktu banyak untuk mengerjakannya. Ini request custom. Jadi nanti proses recovery ini, deposit yang dianggarkan untuk recovery ya, deposit yang masuk di PAM 1 di akun yang sudah kita kondisikan untuk akun recovery ya, itu sudah otomatis akan terdistribusi kepada akun member masing-masing, gitu. Pak Prabowo, nanti dicatat juga Pak Prabowo ya, bisa nanti disimpulkan reviewnya. Jadi Advantage memfasilitasi kita untuk membuatkan sebuah sistem, dan mereka siap bekerja untuk jumlah data di PAM 1 sekitar 5.000 lebih ya, untuk mereka datanya. Dan begitu mereka sudah siap, kita mulai melakukan recovery dengan cara deposit di satu akun di PAM 1. Nah, saldo yang nanti kita depositkan itu tidak nongkrong di perusahaan teman-teman, uangnya ya. Jadi tidak fair dong kalau recovery hanya ngambil dari profitnya saja. Misalkan contoh, perusahaan deposit lagi nih $1 juta gitu ya, setelah itu kita tradingkan, hasil tradingnya, profit tradingnya dibagikan. Bukan begitu pola yang diharapkan, yang disarankan oleh pihak Advantage. Karena dengan seperti itu mungkin agak kurang fair katanya. Kalau lebih enak lagi biar ada jaminan kepada member, itu uang $1 juta atau uang depositnya nanti besarannya berapa nanti kita bisa sampaikan mungkin setelah kita meeting dengan manajemen ya. Nah, itu langsung secara sistem didistribusikan kepada akun pemilik akun di PAM 1. Jadi teman-teman nanti tiba-tiba terima deposit saja, jadi nggak usah injek maksudnya ya. Karena kan tadi ada beberapa masukan dari bawah juga, oh boleh recovery tapi saya nggak mau injek. Nggak usah injek Pak, ini bukti keseriusan Y50 untuk bangkit jauh lebih hebat dari pelajaran yang sudah kita dapat gitu ya. Jadi kita akan melakukan recovery dengan cara ketika perusahaan deposit, termasuk deposit saya pribadi, itu nanti akan masuk langsung terdistribusi kepada akun-akun member di PAM 1 ya, gitu. Jadi ketika itu, oh sama dengan injekan dong gitu, betul. Jadi
perusahaan yang menginjekkan kepada akun teman-teman di sana. Nah, hanya saja mungkin nanti pembaginya akan beda nominalnya, ya. Karena jenis akun di PAM 1 ini saya yakin sudah ribuan juga akun yang sudah nilai depositnya sudah minus, artinya sudah nol. Jadi yang digolong adalah keuntungannya, ya. Sudah banyak banget akunnya. Nah, ini nanti dibutuhkan admin kita untuk merekap data member mana yang belum pernah withdraw sama sekali, ya. Misalkan dari awal nih akun sampai sekarang belum pernah withdraw gitu kan. Nah, itu salah satu yang mendapatkan recovery total. Mungkin nanti porsinya nanti Pak Prabu mungkin ya untuk lebih membahas materi tentang porsi bagaimana yang penerima recovery itu siapa saja, kelasnya begitu kan ya, karena nanti ada beberapa bagian. Kenapa harus dipecah-pecah? Biar fair, biar adil gitu ya. Lalu sumbernya nanti recovery dari mana? Bagaimana teknisnya? Tentunya begitu ya. Nah, tetap kita ini bukan mau membayar uang kepada member, bukan. Tujuannya adalah kita bagaimana mengembangkan bisnis ini lebih hebat dengan program recovery. Ya, karena uang teman-teman juga semuanya kan full masuk ke broker, bukan ke R50 ya untuk tradingnya gitu. Jadi kami menambah deposit untuk recovery dengan tujuan target kisarannya antara 7 sampai 13 juta kalau nggak salah tadi yang disampaikan Pak Prabu ya. Nah, itu akan dibagi porsinya kepada member-member yang belum pernah WD, yang baru WD sebagian gitu ya, dan yang sudah nol pun mungkin modalnya nanti juga tetap akan kebagian. Cuma nominalnya mungkin nanti kita akan sepakati bersama mungkin Pak Prabu ya pada malam hari ini gitu. Tapi yang pasti Vantage sudah bisa memfasilitasi dengan jumlah ribuan akun yang ada di PAM 1 itu untuk membagikan deposit yang kita lakukan langsung terpecah secara berkala, secara bertahap pada masing-masing member gitu. Itu poinnya. Lalu bagaimana teknisnya? Teknis recovery-nya ya. Oke. Nah, teknis recovery yang akan dilakukan adalah setelah ada balance masuk, nanti tetap di PAM itu kan akan terkumpul juga ya. Jadi kalau saya sih nggak melihat per akun, di sini yang saya lihat adalah MC4 dengan balance berapa, gitu ya. Itu akan mulai kita tradingkan. Jadi ada dua sumber percepatan recovery ini berapa lama. Yang pertama, kita akan mulai dengan teknik trading yang terbaru bagi E50 terbaru, tapi sebetulnya teknik trading ini sudah berjalan di beberapa akun yang lain ya, karena beda sistem gitu ya. Kita akan menggunakan teknik trading daily trade. Jadi ditargetkan setiap hari kita akan close position ya. Jadi saya pun tidak selalu terganggu otak saya juga kan, kalau floating terus kan pusing juga gitu ya. Nah, akhirnya alhamdulillah dengan kejadian ini kita akan rubah strategi kita, daily-nya trade-nya trading daily. Jadi per hari close gitu. Ya kan, itu targetnya. Atau nanti kita sepakati karena sebetulnya potensinya beda antara daily close atau weekly. Setiap hari Jumat kita clear position gitu. Karena ada harapan di situ retrenchment terjadi di setiap hari ya. Nah, saat retrenchment ini apakah kita mau cut loss atau kita mau averaging atau mau switching kan begitu ya. Nah, tergantung nanti mana yang mau kita pakai gitu ya. Yang kedua, sistem tradingnya adalah sudah langsung masuk ke sistem open float. Jadi teman-teman nanti sudah disuguhkan seperti rencana yang nanti sebetulnya rencananya ini kan Desember ya, kita open float ini. Ternyata Allah berkata lain, Tuhan berkata lain, harus lebih cepat dengan cara seperti ini begitu ya. Jadi nanti teman-teman langsung melihat terjadinya fluktuasi di akun PAM masing-masing saat terjadinya recovery begitu ya. Nah, dan mungkin nanti ada persyaratan sebelum angka recovery tercapai, mungkin nanti kita sepakati bersama juga apakah nanti boleh mulai di withdrawnya kapan dan lain segala macamnya gitu ya. Mungkin nanti Pak Teddy dan Pak Prabu mungkin untuk memberikan sebuah kesepakatan nanti bersama teman-teman ya tentunya gitu. Nah, itu rencana untuk recovery-nya langsung dibantu oleh Vantage mendistribusikan saldonya gitu ya. Kemudian target recovery-nya berapa lama? Dengan pola kesepakatan kita bersama nanti, kalau memang kita rencanakan bisnis ini harus berjalan terus, bahwa ini adalah aset yang sudah bekerja, ditargetkan ini antara
6 sampai 9 bulan Pak Prabu ya. Oh ya. Ya, saya sedang baca ininya. Ditargetkan 6 sampai 9 bulan dengan 2 atau 3 sumber recovery. Jadi yang pertama adalah hasil trading ya. Anggap saja kalau trading ini di pump 1 nanti saat recovery mungkin agak sedikit targetnya agak kita tambahkan gitu, target hariannya, target bulanannya ditambah juga mungkin nanti seluruh penghasilan setelah dibagi payout dari penjualan lisensi itu juga akan dimasukkan lagi kepada program recovery gitu ya. Jadi tidak hanya dari satu trading saja, kemudian dari penghasilan kita dari broker ya, dari rebate dan dari profit sharing itu akan dimasukkan juga kepada program recovery. Jadi saldonya akan terus ditambahkan dari 3 sumber tadi. Ketika ada profit dari lisensi, ada dari profit share ya, dari rebate dan lain-lain, ditambah juga dari profit trading. Harapannya sih tidak sampai kepada waktu yang terlalu panjang. Nah, ini bisa cepat atau lambat. Recovery ini tergantung kita semua, bukan saya, bukan Pak Prabu, bukan Pak Teddy, tergantung kita semua. Karena insya Allah ini masih bisnis kita bersama tentunya, kan begitu ya. Nah, kemudian apa yang sudah yang sudah profit itu semua, yang sudah profit semua dan sudah di WD itu akan kena recovery-nya 50%, begitu Pak Prabu ya? Iya. Oke. Itu poin 7-nya untuk teknik recovery. Ya seperti tadi, teknik recovery dengan 3 cara ya. Bagaimana total target angka mungkin nanti balance-nya akan difixkan angkanya setelah ada audit dari tim admin kita untuk menghitung mana akun yang sudah pernah WD, mana yang belum pernah WD, mana yang sudah profit 100% dan tinggal modal yang digulung di sana. Tinggal keuntungan yang digulung di sana gitu ya. Semuanya kebagian recovery ya Pak Prabu ya. Iya, paham 1 gitu. Kemudian program akan dijalankan dengan trading close atau ya, ini tadi yang saya sampaikan bahwa trading ini nanti akan lanjut, kita bisnis ini akan kita lanjutkan begitu ya, dengan merubah pola trading, karena kita sudah punya guru besarnya yang tadi selama 7 bulan, 8 bulan kita berjalan, ternyata itu pengalaman berharga gitu. Jadi itu akan kita tetap lakukan trading dan open float dan trading daily gitu ya. Nah, itu untuk teknik-teknik recovery. Kemudian tampilkan profit sudah. Oke. Nanti juga mungkin akan ditampilkan perhitungan bonus ya yang sudah diterima, mungkin begitu Pak Prabu ya. Mungkin Pak tadi nanti sudah mendapatkan rekapnya dari admin. Jadi sebetulnya bisnis ini berpotensi untuk kita kembangkan terus. Ini tidak menjadi sebuah dilema yang harus kita berhenti bergerak sebetulnya. Ini sudah kita akan sama-sama pelajari saat ini data, ternyata ini bisnis punya potensi yang begitu luar biasa. Dan ini bukan akhir dari segalanya, tapi insya Allah ini adalah awal daripada bisnis kita semua ya, setelah kita belajar selama 8 bulan kurang lebih. Gitu. Itu mungkin di tahap 1. Nah, ini saya lanjutkan dulu terus atau kita bahas dulu tanya jawab di part 1 Pak Prabu? Saya kira dilanjutkan juga langsung aja Pak penjelasan di PAM 2 dan PAM 3. Baik. Ya. Nah, oke. Untuk di PAM 2, oke, di sini dulu ya. Kita ubah dulu. Ini kita lihat masuk. Oke, stop stream dulu sebentar. Nah, sebelum saya buka PAM ya. Ya. PAM 2 buka. Login. Simpan kali kanan. Tapi yang ngono ya nanti joki biasa tak ngene begini kan. Nah, ya. Mana tadi share screen?
sampai mana kan? Oke, dulu ya. Oke. Nah, sudah nampak? Oh, belum ya? Belum. Oke, sudah nampak Pak? Ya, sudah. Oke, ini PAM 2, sorry, ini PAM 1, sorry PAM 3, maaf. Ya. 1866. Nah, ini report di PAM 1, PAM 3 ya dengan nomor akun yang ini di pojok. Nah, ini 6281866 ya. Nah, ini perjalanannya dari bulan apa tuh Agustus ya, bulan Agustus tanggal 5 sampai sekarang Pak. 5 ya, betul, dari bulan Agustus sampai berapa bulan berarti itu sekarang? 3 bulan, Agustus September. ya. 3 bulan ya, 3 bulan. 3 bulan ini total depositnya adalah 5.277 ya. Total withdraw 2.660.000 sekian, berarti kurang lebih sekitar 50%-nya ya. 50% sudah ter-WD dan sudah landing di rekening masing-masing. Nah, ini total profit yang kita dapat 2 juta sekian gitu. Untuk di PAM 3 ya, ini di PAM 3 si bungsu. Nah, alhamdulillah kemarin akun ini masih bisa bertahan ya dalam kondisi news ekstrim dengan open transaksi yang begitu besar, menjaga floating yang kemarin yang kalau misalkan kita cut loss juga kemarin itu cukup lumayan angkanya gitu ya, sehingga saya lakukan hedging di situ. Nah, ini sebelum kita buka floatingnya, sebelum kita buka berapa floating yang terjadi saat ini di PAM 1, PAM 3, ini dipastikan semuanya sepakat. Artinya nanti mau bagaimana setelah ini gitu ya, apakah nanti kita mau cut off semua, cut loss position gitu ya, setelah itu kita memulai dari baru dengan strategi trading yang baru, atau bagaimana, nanti kita akan sepakati bersama. Karena kondisi semua akun saat ini dampak dari news kemarin itu luar biasa, drop semua. Ini total balance-nya ya, ini ya. Nah, ini dia total balance kita 5 juta sekian ya. Nah, saat ini equity-nya hanya 873.000 ya, dengan margin level 1.200 sekian. Ini masih cukup bagus sebetulnya gitu kan. Ini masih kategori masih bisa kita kelola dengan baik gitu. Nah, ini di PAM 3. Tinggal nanti teman-teman bagaimana dengan kondisi floating ini, mau dibuka silahkan ya kan, atau di cut loss, setelah itu kita memulai dari baru ya kan, dengan program trading yang baru tentunya gitu kan, itu akan lebih baik sebetulnya gitu ya. Nanti disepakati bersama pada malam ini mau seperti apa langkahnya untuk di PAM 3 gitu ya. Nah, baik, kemarin cukup lumayan ekstrim ya, karena ketika news juga left rate juga menurun semua, dan akhirnya ya PAM 1 tidak kuat untuk menahan itu gitu. Nah, ini di PAM kedua ya, PAM 3 sudah PAM 3 ya. Nah, ini saya lihatkan all historinya ya, sudah detail reportnya real time. Oke. Mana lagi? Oh, ada kan. Nah, ini komputernya muter-muter banyak. Oke. Nah, ini oke. Ini di PAM 3 ya. Ini detail historinya panjang juga. Nah, ini dia. Jadi ini di PAM 3. Nah, sekarang kita floating kita 4 juta, ini ya, floatingnya saya lingkarin 4 juta sekian. Jadi sebetulnya balance kita ini sudah, nafasnya sudah luar biasa ya. Nah, teknik yang saya pakai itu adalah teknik
hedging sehingga margin level masih bisa dipertahankan gitu ya. Tapi kalau misalkan ada dampak news besar lagi juga, saya hanya baru bisa dibuka di 1 pair saja. Kita tidak bisa bermain lagi transaksi di 2 atau 3 pair sekaligus. Ketika terjadi news besar, saya hanya akan difokuskan di di 1 pair saja yang nanti akan kita pilih tergantung rilis newsnya apa yang penting gitu ya. Nah, ini history trading di PAM 3 ya. Oke, kemudian lanjut di PAM 2. Bentar, di PAM 2 Oke. Nah, ini saya madep di sini, ada monitor sebelah sini. Ini kita berada di PAM 2. Pertama yang akan kita lihat ada ini akunnya Pak ya. Jadi 6259625. Ini di server live 5. Oke. Kita lihat all history. Ini panjang. Saya mohon izin saya madep di sini karena memang komputernya ada di sebelah kanan saya. Nah, ini kondisi PAM 2. PAM 2 total depositnya adalah 12.152.661 dolar ya, 12 juta. Yang sudah di withdraw-nya adalah 9 juta berapa? 849. Artinya ini sudah di withdraw berapa persen tuh kira-kira? Sekitar 60-an ya. 80%. Berapa? 12%? 75%. Oke. 75% sudah landing di rekening masing-masing gitu ya. Untuk di PAM 2 gitu. Nah, kemudian kita lihat historinya. Nah, ini history dari akun PAM 2 dengan nomor ID, nomor akunnya 6259625. Yang mulai trade-nya ini kita dari bulan 7. Oke, dipanjang juga. Oh, dari PAM 2 berapa? Ini historinya. Jadi saat ini per detik ini ya, ini PAM 2 luar biasa. Napasnya tinggal 500.000 dolar sebetulnya. Ya, equity adalah real money saat ini. Jadi kalau kita makan dengan yang sudah itu ya sekitar ya ini hanya menahan dari floatingan yang sudah terwithdraw dengan balance yang tadi gitu ya. Nah, ini hasil grafiknya gitu ya. Jadi sempat terjadi penurunan juga sama karena bersamaan PAM 1, PAM 2, PAM 3 itu sama ya. Di bulan-bulan itu ada penurunan yang signifikan withdraw besar-besaran itu tadi ya kan. Nah, akhirnya trading juga akan pasti dampaknya akan menurun. Nah, ini ketika terjadi proses ini setiap withdraw tidak pernah keluar lotnya, tidak pernah ikut keluar, napung dia di situ, gitu kan? Sehingga ketika ada withdraw, otomatis floatingnya akan nambah, gitu ya. Itu yang tidak kita antisipasi di awal ya, sistem yang pertama tadi. Nah, ini ada di PAM 2, gitu ya. Dengan averaging rata-ratanya ini positif win rate-nya 11, di sini kuatnya 2. Nah, secara potensi trading ini luar biasa. Hanya saja tadi ketika tidak terpantaunya withdraw yang
besar-besaran dan tidak terjadinya open float sehingga jadi tabungan float. Nah, ini ada di PAM 2. Jadi ini insya Allah semoga bisa mendapatkan sebuah solusi ya, harapannya bagaimana kita melanjutkan bisnisnya ke depan dengan strategi-strategi yang baru. Nanti saya akan lihatkan beberapa akun juga gitu ya, tapi ini mohon maaf bukannya saya tidak kok membuka jasa lain, bukan, tapi memang saya sebelum join di G50 juga sudah membuka jasa trading sebetulnya ya, dan itu tetap berjalan sampai hari ini gitu. Nah, ini nanti silakan direkam atau nanti bila dibutuhkan nanti saya siapkan password investor setiap masing-masing akun PAM ya, biar teman-teman nanti bisa membantu menjelaskan kepada teman-teman di luar sana yang belum sempat ikut Zoom meeting pada malam hari ini gitu ya. Jadi ternyata akun kita ini, akun PAM 2 itu sudah 75% melakukan withdraw yang sudah di withdraw-nya. Untuk PAM 3 tadi berapa persen? PAM 3 50% ya, pas ya, tadi ya gitu. Untuk PAM 1 itu 25% tadi total kerugian kita, berarti 75% juga sudah landing di rekening masing-masing gitu ya. Nah, artinya tugas kita saat ini apa? Bagaimana merecovery sama rata-rata angkanya kisarannya di 50 sampai 25% ya. Angkanya di 25% target kita recovery. Nah, sumber recovery ini yang tadi sistemnya recovery ini langsung landing ke rekening langsung landing ke akun PAM masing-masing. Yang ini akan dibantu oleh pihak franchise untuk melakukan distribusinya. Jadi kita hanya melakukan deposit di akun PAM yang dituju. Setelah itu konfirmasi ke pihak franchise untuk melakukan distribusi. Ya. Itu mungkin teman-teman Pak Bu sementara semoga bisa disimak dengan baik tadi laporan dari saya untuk kondisi akun PAM 1, PAM 2 dan PAM 3 gitu ya. Nah, silakan mungkin dari perwakilan teman-teman mari kita sharing bagaimana langkah-langkah terbaik untuk kita ke depan, karena saya yakin dari sekian ribu orang pasti ada master-master trader juga yang master-master saya mungkin ingin hadir di antara tim kita pada malam hari ini. Mungkin sementara begitu dulu Pak Prabu untuk ditanggapi berikutnya. Ya, Terima kasih. ya, terima kasih atas penjelasannya ya. Jadi mungkin saya review kembali apa yang Pak Yayan sampaikan khususnya pada bangsa ya. Untuk PAM 1 kita pernah mencapai equity 28 juta dengan total yang sudah di-WD itu sekitar 20 juta sekian ya. Jadi sehingga total NC di PAM 1 itu kan kurang lebih 7,5 juta atau sekitar 25% ya. Lalu di PAM 3 itu dengan total equity yang pernah tercapai 5 juta yang sudah posisi sekarang equity-nya ada di angka 837.000 ya, artinya ini floating-nya sekitar 80% Pak ya. Ya, terus di PAM 2 ini juga pernah mencapai equity 12,1 juta dengan nilai WD yang sudah dilakukan sekitar 9,8 atau sekitar 75% lebih. Terus posisi saat ini nilai equity kurang lebih 500.000, jadi ini floatingnya juga di atas 80% ya Pak ya. Ya, Pak Yayan, ini mohon maaf sebelum saya minta masukan dari teman-teman yang saya juga bisa mewakili teman-teman menyampaikan pertanyaan untuk PAM 2 dan PAM 3 ini. Menurut Pak Yayan dan keyakinan Pak Yayan, solusi strategis untuk PAM 2 dan PAM 3 ini seperti apa Pak? Baik. Ya. Jadi kalau menurut saya dan kita pasti yang harus kita belajar adalah dari kejadian sebelumnya Pak Prabu ya. Jadi kalau kita belajar dari PAM 1 ya,
Ya, kalau kita biarkan PAM 2 dan PAM 3 dengan kondisi saat ini dengan strategi trading yang sama, ini dikhawatirkan potensi besar akan mengarah kepada PAM 1. Karena PAM 1 sudah lebih mendahului, ya. Artinya kita menjadikan guru besar sebetulnya untuk PAM 1 itu. Ya. Harapan saya kita bisa memulai dengan teknik trading yang sama dengan program trading di program recovery. Harapan saya bisa seperti itu, tapi itu kembali kepada teman-teman gitu ya. Nanti mau langkah mana yang harus kita ambil gitu. Secara kenyamanan emosional ya, itu sepertinya lebih enak langsung kita open floor gitu ya, dan kita masuk ke strategi trading yang ada di program recovery. Mungkin begitu Pak Prabu. Oh ya. Oke, terima kasih Pak Yayan. Jadi kenapa saya tanyakan ini tentunya kan dari apa yang Pak Yayan sampaikan akan menjadi bahan pemikiran dan bahan dari koreksi serta catatan dari teman-teman juga nanti yang akan menyampaikan masukan. Ya. Gimana Ada satu izin Pak Prabu, mumpung ingat saya kadang-kadang suka skip terlalu banyak yang di ini. Jadi ini juga tidak menutup kemungkinan bagi para rekan-rekan Y50